Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 6 September 2020 kita kembali memuji memuliakan Tuhan. Walaupun pada saat ini kita tetap beribadah dari rumah, tetapi hati kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Kali ini Tuhan, ku mau diri Tuhan, memikul salib dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Bersamamu Tuhan. Amin. Kita mengangkat pujian kita dari nomor 28 ayat 1 dan ayat yang kedua, berhimpun semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu.
Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan meneguhkan kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nomor 31 ayat 1 ditambah dengan ayat yang kedua. Hai, angkatlah suaramu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam responsoria. Terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-65 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membacakannya secara bergantian. Di ayat yang ke-8 nanti kita membacakannya bersama-sama. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh.
Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Kita bersama. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Amin. Mulia bagi Bapa. Bersama-sama di segala tempat dan waktu mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kami percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita sebagai epistol kita pada hari ini yang tertulis di kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Di Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin.
siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam warta jemaat. Mari kita membuka buletin kita. Yang melayani Minggu tanggal 13 September 2020 sebagai liturgis Bapak Les Speaker B. Simatupang, Pengkhotbah Inang Pendeta M. Boru Hasibuan STH, Pendoa Sapaat Bapak Les Speaker M. Simangunsong, Singers Ibu Simangunsong Boru Saragi dan Ibu Simatupang Boru Huta Barat. Pemusik Chandra Tobing, kameramen atau editing Bapak J. Gultong. Pimpinan jemaat, lay speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat. Walaupun pada saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Shalom untuk kita semua. Hari ini Minggu tanggal 6 September 2020, persembahan untuk hari ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Yang berikutnya, penghiburan akan dilakukan kepada keluarga Bapak Les Speaker B. Sitorus Ibu Boru Simamora, dilaksanakan pukul 11 WIB. Yang ketiga, hal pengumpulan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja dimulai dari hari Minggu sampai hari Kamis, dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga perpuluhan dan ucapan syukur dapat diantarkan ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan, perpuluhan, ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat. Pelatihan musik gereja. Pelatihan musik gereja atau piano pada hari ini Minggu tanggal 6 September 2020 dilakukan di gereja sesuai jadwal yang sudah ditentukan dengan pelatih. Yang kelima, jemaat kita yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini dimulai dari tanggal 6 September. Yang pertama, Esther Abriwati Sitakar, Jekyll Primsa, Wika Lestari Tarigan, Gihon Nathanael Silalahi, Ibu R. Bro Kacaribu, Damenovianti P, Hana Jesslyn Simanungkalit, Ibu Nyonya OM Sitakar Boru Sihotang. Pimpinan dan semua jemaat Gemia Pratakola Bekala menyampaikan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Tuhan memberi kesehatan, sukses dalam studi, pekerjaan, serta makin teguh dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita menerima jemaat penuh keluarga Bapak Siregar Ibu Boru Sitinja bersama dengan keempat orang anaknya. Mereka berasal dari GMI Maranatha Kisaran. Alamat keluarga ini di Gang Maju, Kampung Dalam. Hal keuangan kita nanti kita bisa lihat di buletin itu. Nanti ada tertulis lengkap di buletin kita. Terima kasih atas semua persembahan-persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan ibadah minggu, persepuluhan dan ucapan syukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberikan hasil yang berlipat ganda. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita.
Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji syukur kepadamu karena berkat pengasihan-Mu, tuntunan-Mu, dan berkat-Mu kepada kami, hingga kami Tuhan izinkan beribadah pada pagi hari ini. Walaupun ibadah yang kami lakukan hingga saat ini, terkhusus dari gereja kami GMI Prata Kuala Bekala, bersekutu di rumah kami masing-masing, tidaklah mengurangi ibadah kami ini,
ketika kami beribadah bersama di gereja-Mu. Tuhan, berkati kami semuanya. Berkati seluruh keluarga yang beribadah pada saat ini. Kalaupun ada saudara-saudari, famili mereka yang beribadah ikut bersama keluarga kami besar GMI Prata Kuala Bekala pada saat ini, Tuhanlah memberkati. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin merasakan bahwa Tuhan tetap mengasihi kami, Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan, kalaupun ada saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah bersama dengan kami pada saat ini karena sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami, Tuhan, sembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh saudara-saudara kami, sehingga mereka dapat beribadah pada minggu-minggu depan. Kalaupun ada saudara-saudara kami tidak dapat beribadah bersama dengan keluarganya pada saat ini karena urusan yang mendadak yang tidak dapat dielakkan, ya Bapa, berkati mereka, ya Bapa. Kasih-Mu tetap mengalir kepada saudara-saudara kami tersebut, sehingga mereka tetap terberkati karena Tuhan selalu mengasihi kami dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini ada beberapa topik doa yang kami mohonkan, yang kami panjatkan kepada Tuhan. Tapi sebelum kami memohon kepada Tuhan, kami minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang kami perbuat, terutama dosa yang kami sengaja, ya Bapa, yang menyakiti hati orang, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan mengampuni kami sehingga kami layak menerima memohon doa-doa yang kami panjatkan pada saat ini, ya Bapa. Oh Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa buat seluruh pertumbuhan iman percaya daripada jemaat kami di tempat ini. Tuhanlah menguatkan iman percayanya di dalam pergumulan hidupnya, di dalam beban-beban yang memang harus mereka hadapi, ya Bapa. Pastilah banyak pergumulan, tantangan dan hambatan yang dialami oleh jemaat-Mu hingga pada saat ini. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada seluruh anak-anak kami yang balita, yang masih kecil, remaja, dan juga yang sudah menginjak dewasa, ya Bapa. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang mengarahkan pertumbuhan daripada anak kami, Tuhanlah yang menyiapkan masa depan daripada anak kami. Bila anak kami dalam keadaan sekolah, ya Bapa, berikan keseriusan untuk belajar, berikan kepintaran dan kemauan kepada seluruh anak kami, sehingga berkat ilmu yang mereka dapatkan, yang menjadi acuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan di hari-hari yang akan datang, sesuai dengan janji Tuhan, indah pada waktunya. Jauhkan anak kami dari godaan-godaan yang tidak benar, ya Bapa, dari pergaulan bebas, obat-obat terlarang, sehingga tidak menghalangi keberhasilan dan kesuksesan daripada anak kami. Kami juga berdoa kepada kami semuanya, orang tua daripada anak kami, berikan rezeki yang dari Tuhan, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh anak kami dalam sekolahnya, di dalam keperluan sehari-harinya, dapat kami sanggupi, karena Tuhan memberkati kami orang tuanya, memberikan kesehatan dan juga pekerjaan,
lewat pekerjaan yang kami kerjakan, Tuhan memberkati dan memberikan rezeki kepada kami yang dapat kami nikmati di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada jemaat Gemia Prataka Kuala Bekala yang berduka cita hingga pada saat ini. Itu keluarga Bapak Speaker Bisturus Boru Simamora, di mana pada minggu yang lalu ya Bapak, Tuhan memanggil orang tua daripada Ibu Simamora atau mertua dari Bapak LS Bisturus. Karena Tuhanlah yang menghibur seluruh keluarga yang ditinggal, sehingga keluarga ini pasrah atas panggilan Tuhan kepada orang tua dan mertua Bapak Speaker Bisturus Boru Simamora. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang berulang tahun hingga pada saat ini, yaitu Esther Absriwati Stakar, Jekel Primsa, Wika Lestari Tarigan, Gihon Nathanael Silalahi, Ibu R Boru Kacaribu, Damai Novianti P, Hana Jesselin Simanung Khalid, dan Ibu Nyonya OM Stakar Boru Sihotang. Tuhanlah yang memberikan panjang umur kepada saudara-saudara kami, karena mereka mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupannya, dan Tuhan tetap memberkati kehidupannya ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada jemaat kami yang baru, di mana kami dengarkan melalui buletin kami, itu Bapak keluarga Siregar Borstinjak dan anak-anak mereka akan bergabung dengan kami jemaat Gemia Prataka Kuala Bekala. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, karena Tuhan menghantarkan satu keluarga bergabung dengan kami di gereja-Mu Gemia Prataka Kuala Bekala. Karena keluarga ini keluarga yang turut akan aturan dan peraturan Gemia Prataka Kuala Bekala, sehingga kami bisa bersama-sama seluruh jemaat bersama dengan keluarga ini untuk mengikuti tata ibadah dan peraturan dan aturan yang sudah ditetapkan di gereja ini ya Bapak. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, sehingga lewat berkat Tuhan kepada keluarga ini semakin mensyukuri bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih yang mampu memberikan di luar daripada permintaan kami. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepada jemaat Gemia Prataka Kuala Bekala yang sakit hingga saat ini. Itu Bapak E Munti, Bapak L Padang, Ibu Nyonya Tobing Bordamanik, Ibu Speaker Nyonya Sinaga Boru Damanik, Ibu Nyonya E Munte Borsihite, Bapak orang tua Bapak K Lumban Batu, dan Ibu mertua Bapak K Lumban Batu. Tuhan, kami hanya dapat melihat bagaimana Bapak Ibu kami ini mengalami sakit penyakit. Kami tidak tahu pasti ya Bapak apa sakit penyakit yang dialami oleh Bapak Ibu ini ya Bapak. Tetapi Tuhan tidak begitu pendek tangan Tuhan untuk menjamah seluruh organ tubuh daripada saudara-saudara kami yang sakit ini. Jamahlah tubuhnya Bapak, hilangkan seluruh penyakit yang ada di dalam tubuh saudara-saudara kami ini, sehingga saudara-saudara kami ini semakin merasakan keajaiban Tuhan, berkat Tuhan di dalam penyembuhan sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami ini. Berkati obat
makanan minuman yang diminumnya Bapa atau yang dimakan, sehingga lewat makanan dan obat yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kami ini dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Secara khusus kami juga berdoa kepada guru kami Stella Tri Ananda Silaban, di mana pada hari Selasa dia akan meja hijau dari kampusnya Bapa. Meja hijau secara online. Berkati alat yang dipakai, berkati guru kami Stella, berkati dosen pembimbingnya, dan juga dosen pengujinya ya Bapa, sehingga guru kami ini dapat menyelesaikan studinya di strata 1. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada pimpinan jemaat yang ada di tempat ini bersama dengan keluarganya, itu Ibu Pendeta Embur Hasibuan dan Bapak Zigultom dan anaknya yang masih kecil ya Bapak. Tuhanlah memberkati, Tuhanlah memberikan kesehatan, Tuhanlah memberikan rezeki kepada keluarga ini, sehingga keluarga ini semakin mampu lagi melayani kami, jemaat yang berbagai karakter di gereja kami ini, sehingga iman percaya kami semakin kuat karena pelayanan dari Ibu Pendeta kami Ambrose Puan dengan juga Bapak Zigultom yang banyak beraktivitas di gereja kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada bangsa negara, lebih terkhusus kepada pimpinan negara kami. Tuhanlah memberkati, Tuhanlah memberikan kepintaran kepada mereka, sehingga dapat mengatasi apa yang seharusnya diatasi di dalam negara kami ini, sehingga seluruh bangsa dan juga rakyatmu di Indonesia ini mengalami sejahtera, karena Tuhan memberkati pimpinan negara kami. Lebih terkhusus Tuhan di dalam memikirkan dalam mengatasi COVID-19 ya Bapak, yang menjadi pergumulan banyak orang di dunia ini, demikian juga di Indonesia ini. Tuhanlah memberkati, Tuhanlah yang memberikan yang terbaik di dalam negara kami ini dan juga di seluruh masyarakat Indonesia ini. Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan, persembahan minggu, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, berikanlah itu menjadi berkat untuk membangun gereja kami ini. Tuhan, juga kami berdoa kepada yang menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, yaitu Inang Pendeta Embur Hasibuan STH. Berkatilah inang kami ini sehingga mampu membacakan sebagian firman Tuhan, menyampaikan dengan baik di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian juga kami ya Bapa, berikan kami rasa kemauan untuk mendengar, menerima, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji termulia namamu ya Bapa. Kami berdoa dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan kita bernyanyi dari nomor 111 ayat 1 ditambah dengan ayat yang ketiga, ikut dikau saja Tuhan.
Untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau kembali memberkati kami hingga pada saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Sejenak kami akan bersama menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membaca untuk kita semua. Kitab Injil Matius pasal 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membaca untuk kita demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan ini diawali dengan kedatangan beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Tuhan Yesus untuk mempertanyakan dan mengatakan bahwa murid-murid Yesus telah melanggar adat istiadat. Banyak orang Bapak Ibu yang kekasih terikat oleh adat istiadat kebiasaan mereka, seperti yang terjadi pada peristiwa ini. Mereka mengatakan bahwa murid-murid Yesus melanggar adat istiadat nenek moyang mereka, yaitu dengan makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu. Sehingga Tuhan Yesus ingin memberikan pengajaran kepada para murid, kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang banyak pada waktu itu. Apa yang mau diajarkan oleh Yesus lewat firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih? Yang pertama, adat istiadat bagi orang Yahudi adalah, ini bagi orang Yahudi Bapak Ibu yang kekasih, mungkin bagi bangsa-bangsa atau suku yang lain pun mungkin hampir sama. Bagi orang Yahudi, adat istiadat itu adalah ajaran turun-temurun dari nenek moyang yang menjadi kebiasaan hidup yang tidak mengenal Tuhan. Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan inilah yang menjadi pola, yang menjadi penuntun mereka dalam menjalani perjalanan hidup mereka. Orang-orang Yahudi terikat dengan adat istiadat tanpa memperhatikan ajaran Tuhan Yesus. Hal inilah yang ingin diperbaiki oleh Yesus dari mereka itu. Sehingga Yesus katakan dalam nas firman Tuhan yang kita baca ini, bukan yang masuk ke dalam tubuh yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Bagi Yesus yang menentukan kesucian dan yang menajiskan seseorang itu justru yang keluar dari mulut. Mengapa? Karena yang masuk ke dalam tubuh lewat mulut akan dikelola oleh tubuh. Unsur-unsur yang berguna bagi tubuh akan dipergunakan, dan selebihnya yang tidak berguna akan dibuang di jamban. Itu dikatakan Bapak Ibu yang kekasih lewat nas firman Tuhan ini. Tidaklah demikian dengan yang keluar dari mulut, sebab yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dari hati inilah timbul segala macam pikiran. Ada pikiran yang jahat, ada pikiran yang baik. Jika hati menghasilkan pikiran yang jahat dan dikeluarkan dari mulut, maka hal itulah yang membuat seseorang itu menjadi najis. Karena itu bagi Tuhan Yesus seharusnya diperhatikan, yang perlu diperhatikan adalah kebersihan hati, kebersihan mulut. Bukan soal wangi atau tidak wangi, tetapi apa yang dikeluarkan dari mulut. Bapak Ibu yang kekasih, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ini, orang-orang Farisi ini, kebersihan tangan seakan-akan menjadi patokan untuk mendapatkan keselamatan. Seperti yang gencar sekarang diberitahukan atau diumumkan untuk menjaga kebersihan, memakai masker, cuci tangan
Cuci tangan akan membebaskan dan melepaskan saya secara kesehatan saja. Saya bisa sehat dengan pola hidup yang sehat, bukan keselamatan jiwa. Nah, firman Tuhan ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita untuk lebih memperhatikan hal-hal yang berasal dari hati. Kita harus mampu mempergunakan hati dan mulut kita supaya tidak membuat kita jatuh ke dalam kenajisan. Tidak hanya menjaga penampilan luar saja. Ada banyak orang yang kalau beribadah atau kalau ke gereja penampilannya harus luar biasa, padahal hatinya jauh dari yang diharapkan. Itu yang pertama yang mau diajarkan kepada kita lewat nas firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih. Hal yang kedua yaitu ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Memiliki iman yang besar. Bersamaan dalam nas firman Tuhan ini, penulis kitab Injil Matius mengangkat cerita perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Penulis ini juga mau menunjukkan bahwa pembenaran seseorang itu tidak tergantung dari tampak luar, dari penampilan luar saja Bapak Ibu yang kekasih, tetapi dari hati yang dikeluarkan melalui mulut. Sebab jika melihat aspek luarnya, perempuan Kanaan ini adalah perempuan dari luar bangsa Yahudi. Dia hanya seorang perempuan yang dipandang hina. Dia hanya seorang perempuan yang tidak dihargai Bapak Ibu yang kekasih. Dia hanya seorang perempuan yang dianggap tidak layak. Sebagai seorang yang tidak diperhitungkan, sebagai seorang yang memiliki kesusahan karena putrinya yang sedang mengalami sakit, sebagai seorang perempuan yang mengalami kesedihan karena ditolak oleh para murid, bahkan ditolak oleh Yesus. Tetapi ternyata ia adalah orang yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Yesus. Yesus katakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini adalah perkataan yang kalau kita secara manusia sangat menyakitkan. Tapi perempuan itu, walaupun dia ditolak, walaupun dia diberikan jawaban yang seperti itu, dia tetap memiliki iman yang sungguh. Pandangan hina, penolakan yang diberikan kepadanya tidak membuat iman yang dimilikinya memudar. Tidak membuat dia berhenti untuk percaya kepada Yesus. Sehingga dia mengatakan, menjawab di ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Benar Tuhan, kalaupun aku adalah perempuan yang tidak layak, kalaupun aku perempuan yang hina, kalaupun aku perempuan yang tidak pantas, tapi aku percaya bahwa Engkau memiliki kuasa dalam hidupku. Dia percaya Bapak Ibu yang kekasih, walaupun dia bukan dari bangsa yang dipilih untuk mendapatkan keselamatan, walaupun dia tidak layak, namun dia memiliki iman yang besar. Sehingga dikatakan Yesus, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita mungkin mengalami penolakan, mungkin kita mengalami penderitaan,
pergumulan yang begitu panjang. Namun sering sekali kesulitan, pergumulan, penolakan membuat manusia itu meninggalkan Tuhan. Lewat nas firman Tuhan ini kita diingatkan Bapak Ibu yang kekasih, kalaupun kita dihina oleh orang lain, kalaupun kita tidak diterima oleh orang lain, ingatlah perempuan Kanaan yang percaya ini. Percaya bahwa kuasa Yesus itu bisa berkuasa dalam hidup kita. Pada saat kita beriman, pada saat kita percaya kepadanya, maka kita akan mendapatkan belas kasih untuk mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita memperhatikan firman Tuhan. Tidak sibuk dengan membenahi penampilan kita saja, tetapi persiapkanlah hati untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Tidak hanya sibuk memikirkan hal-hal duniawi, tetapi marilah kita memikirkan hal-hal yang rohani di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga apa yang ada di dalam hati, dalam pikiran kita, semuanya adalah pikiran-pikiran yang baik, bukan pikiran-pikiran yang jahat. Pada saat kita mengeluarkan hal-hal yang baik dari mulut kita, itulah buktinya bahwa kita akan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih boleh kita renungkan di dalam perjalanan kehidupan iman kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh diingatkan lewat kebenaran firman-Mu, dan kami boleh bersama merenungkannya. Biarlah kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak mementingkan hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi kami boleh memikirkan, boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang mengurapi kami. Bahkan seluruh perjalanan kehidupan jemaat Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan, keselamatan dan kesehatan yang daripadamu. Inilah harapan kami Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu yang kekasih. Kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom.